Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Ahmid dari Fakultas PAI Unwahas, kelas B13 Bravo. Di sini saya akan menerangkan atau memaparkan materi tentang Al-Quran Hadis yang berkaitan tentang mulianya akhlakul karimah. Nah, di sini saya menjelaskan apa itu pentingnya berakhlak mulia di dalam Al-Quran. Itu terdapat surat Al-Luqman yang menceritakan tentang akhlak-akhlak yang mulia. Salah satunya ada di surat Al-Luqman. Terus ada lagi di surat Al-Luqman ayat 14 sampai dengan ayat ke 19. Nah, dari ayat-ayat tersebut kita bisa mengkaji atau kita bisa menteladani bagaimana pentingnya sifat-sifat akhlakul karimah tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita pelajari pelajaran hari ini dengan khusyuk dan hikmah. Nah, pertama, dalam surat Al-Luqman tersebut di ayat 13 itu menerangkan tentang larangan menyekutukan Allah. Dari kita dilarang untuk menyekutukan Allah itu agar apa? Agar kita tuh takut terhadap Sang Maha Kuasa, dan kita pun bisa rendah hati, bisa nggak sombong, dan lain sebagainya. Dan ayatnya tersebut itu yang berartikan, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ayat ini mencerminkan akhlak dasar seorang muslim, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah sebagai bentuk ketaatan utama. Yang kedua, pada ayat 14, yaitu menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua. Allah menyampaikan dalam ayat ini tentang pentingnya berbuat baik kepada orang tua, bahkan ketika mereka menghadapi kesulitan dalam mendidik dan merawat. Dan arti ayat tersebut adalah, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Namun jika orang tua memaksa untuk menyekutukan Allah, maka anak tidak boleh mematuhi mereka dalam hal tersebut, tetapi tetap memperlakukan mereka dengan baik. Kandungan yang nomor 3 dalam surat Al-Luqman itu terdapat pada ayat ke-16, yang arti dari ayat tersebut adalah, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Surat Al-Luqman ayat 16. Nilai ini mengajarkan kejujuran, kesadaran diri, dan rasa takut kepada Allah. Yang nomor 4 itu menjelaskan tentang menegakkan sholat. Dalam surat Al-Luqman, sahabat Luqman itu menasehati anaknya untuk selalu menegakkan salat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ini mengajarkan pentingnya hubungan yang konsisten dengan Allah. Yang kelima, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Luqman juga menganjurkan anaknya untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Nilai ini mengajarkan kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Yang nomor 6, bersabar atas ujian hidup. Luqman mengingatkan bahwa dalam menjalankan kebaikan, seseorang pasti akan
menghadapi ujian, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Surat Al-Luqman ayat 17. Nilai ini mengajarkan keteguhan hati dan kesabaran dalam menghadapi tantangan. Yang nomor 7 itu membahas tentang larangan sombong dan angkuh. Luqman menasihati anaknya untuk rendah hati dan tidak sombong. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Surat Al-Luqman ayat 18. Ini mencerminkan akhlak terpuji berupa rendah hati, ramah, dan menghormati orang lain. Dan yang terakhir, nomor 8, sikap sederhana. Luqman juga mengingatkan agar bersikap sederhana dalam ucapan dan tindakan. Nilai ini mengajarkan kelembutan, kesopanan, dan pengendalian diri. Nah, pesan dari ayat-ayat tersebut itu adalah merupakan pelajaran penting dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai akhlak mulia seperti tauhid, bakti kepada orang tua, kesadaran akan pengawasan Allah, dan sifat rendah hati menjadi dasar untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia. Kisah ini mengajarkan bahwa akhlak mulia adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang berakhlakul karimah, orang-orang yang bisa mencontoh akhlak-akhlaknya Kanjeng Nabi, dan kita bisa diakui menjadi umatnya beliau. Cukup sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.